Shalom. Ya, saudara, kita akan lanjutkan pembahasan tentang otoritas atau penundukan diri, ya. Siang hari ini judul khotbah saya adalah sikap terhadap otoritas. Ya, sikap terhadap otoritas itu harus bagaimana? Saudara, mari kita pelajari. Mazmur 62 ayat yang ke-12, kita baca satu ayat ini, saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Saya ulangi, saudara, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kalau saya ganti, saudara, bagian terakhir kalimat ini bisa berbunyi demikian, bahwa otoritas dari Allah asalnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang sikap terhadap otoritas. Ini bukanlah sebuah pengajaran yang diada-ada, saudara. Tetapi ini memang diajarkan oleh Alkitab. Dan kalau seseorang itu mengajarkan tentang penundukan diri, saudara, juga bukan bermaksud bahwa orang tersebut itu minta dihormati, minta ditinggikan atau dilebihkan dari yang lain. Tetapi memang saudara, ini adalah sebuah ajaran yang penting yang diajarkan Tuhan kepada manusia. Supaya apa, saudara? Supaya manusia itu merasa tenang, merasa bahagia, berkenan, dan diberkati Tuhan. Sebab itu, maka manusia harus belajar tunduk kepada otoritas. Nah, apa sebetulnya, saudara, pengertian otoritas itu, saudara? Coba kita perhatikan, otoritas itu artinya adalah kekuasaan. Ya, otoritas artinya adalah kekuasaan, atau otoritas juga artinya adalah wewenang. Atau otoritas juga artinya adalah kepemimpinan. Nah, saudara, dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa kekuasaan atau wewenang atau pemimpin ini, saudara, berasal dari Allah. Dan Tuhan memberikan otoritas itu kepada kita untuk apa? Supaya, saudara, kita ini ada di dalam perlindungan Allah. Jadi kehadiran seorang pemimpin, kehadiran seorang yang berwenang, yang punya kekuasaan, saudara, itu sebetulnya tujuannya adalah supaya ada perlindungan Allah bagi manusia. Nah, jadi ini adalah payung, saudara. Dan kalau manusia itu tetap berada di bawah payung ini, saudara, maka orang-orang yang di bawahnya itu akan merasa nyaman. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Tetapi kalau orang kemudian, saudara, keluar dari payung, itu sama artinya keluar dari perlindungan Allah. Keluar dari perlindungan Allah, saudara. Dan kalau orang keluar dari perlindungan, saudara, maka orang tersebut bisa saja mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Coba saudara perhatikan, kadang-kadang kita menemukan ada orang-orang yang hidupnya selalu sulit. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Keluarga juga cekcok terus, saudara. Kenapa demikian, saudaraku yang kekasih?
Walaupun kita tahu bahwa kegagalan orang itu saudara sebetulnya banyak faktor. Tetapi salah satu yang bisa jadi faktor kenapa orang hidupnya selalu berada di dalam kesulitan-kesulitan. Itu karena dia keluar dari payung. Artinya saudara, orang tersebut kemungkinan punya jiwa tidak bisa tunduk kepada otoritas. Tidak bisa menghargai otoritas, tidak bisa menghormati otoritas, dan itu sebabnya ketika ia keluar dari payung otoritas saudara, maka hidupnya banyak kesulitan. Dan tidak sedikit bukan hanya sulit tetapi juga bisa hancur saudara. Nah ini yang mengerikan saudara berkaitan dengan otoritas. Jadi kita ini tidak bisa main-main dengan otoritas. Kenapa saudara? Sebab otoritas ini Alkitab tadi katakan asalnya dari Allah. Asalnya dari Allah saudara. Nah siapa pemegang otoritas itu saudara? Mari kita lihat. Pemegang otoritas yang pertama tentu saja Allah. Ya. Dia adalah pribadi tertinggi yang memegang otoritas secara sepenuhnya. Dan setiap manusia atau makhluk hidup harus tunduk kepada Allah tanpa ada alasan apapun atau syarat apapun. Kemudian pemegang otoritas juga saudara yang lainnya adalah pemerintah, orang tua saudara, kemudian para pemimpin, dan yang lainnya. Nah coba perhatikan saudara, otoritas Allah itu bersifat mutlak. Artinya saudara tidak terbatas. Apapun keadaan kita saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak tunduk kepada Allah. Sebab Allah itu pemilik otoritas yang mutlak. Dan Allah itu adalah pribadi pemegang otoritas tertinggi yang tidak bisa diganti oleh siapapun saudara. Dan dia tidak akan tergantikan. Karena itu saudara, dia ini pemegang otoritas secara mutlak. Nah tetapi saudara, di dalam otoritasnya yang tidak terbatas ini, ternyata di dalam kehidupan manusia itu saudara, Allah mendelegasikan otoritasnya kepada manusia. Siapakah pemegang otoritas itu saudara? Pemegang otoritas yang diberi oleh Allah itu ya ini. Pemerintah, orang tua, pemimpin, dan sebagainya. Saudara, ini adalah pemegang otoritas saudara. Namun demikian, perhatikan baik-baik saudara, mohon Nehem ini mau mati. Ya. Ternyata saudara, otoritas yang dipegang oleh manusia itu bersifat tidak mutlak. Artinya terbatas saudara, tidak selama-lamanya. Nah batasannya apa saudara? Batasannya itu yang pertama saudara, selama orang yang berotoritas itu duduk di dalam posisinya. Ya, selama orang yang berotoritas itu duduk dalam posisinya, seperti misalnya Presiden Jokowi. Saat ini karena beliau itu saudara masih menjadi Presiden Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia itu harus tunduk kepada beliau. Tetapi nanti saudara, kalau beliau sudah tidak menjabat jadi presiden lagi saudara, maka tidak ada kewajiban dari kita untuk tunduk kepada beliau. Tetapi kita tunduk kepada presiden berikutnya. Jadi saudara, kekuasaan dari orang-orang yang mendapat delegasi dari Allah soal otoritas ini saudara, ini tidak mutlak. Tapi terbatas. Batasan yang pertama, selama orang tersebut duduk dalam posisi itu. Nah sebetulnya kalau kita lihat saudara, dari tiga ini, yang tidak akan pernah berubah itu adalah orang tua.
Makanya rasa hormat kita kepada orang tua, sebodoh bagaimanapun orang tua kita, selemah bagaimanapun juga orang tua kita, sesederhana bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita harus respect kepada mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi ini tidak tergantikan, tetapi yang lainnya saudara, itu semuanya tidak mutlak. Pemimpin di gereja juga saudara, tidak mutlak. Yang mutlak itu cuma Allah saja. Lalu batasan saudara, kepemimpinan yang tidak mutlak itu yang kedua, yaitu selama perintahnya itu tidak menyimpang dari firman. Jadi kalau perintahnya itu saudara menyimpang dari kebenaran firman, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk tunduk. Walaupun ada resiko yang akan kita hadapi saudara kalau kita menentang. Tetapi tidak ada kewajiban saudara. Nah, inilah pemegang otoritas saudara. Allah, pemerintah, orang tua, dan pemimpin. Nah, tentu saja kita bertanya saudara, lalu tugas otoritas itu apa? Tugas otoritas itu apa? Saudaraku yang kekasih, lihat, yang pertama, tugas otoritas itu adalah mengayomi atau menaungi, saudara. Mengayomi atau menaungi supaya apa, saudara? Supaya yang di bawahnya itu merasa tenang dan aman. Saudara, saya mengamati begini, ada gereja-gereja saudara yang bahkan puluhan tahun jalan si ibadah, tetapi enggak ada gembala. Pendeta yang khotbah itu ngundang dari luar terus tiap minggu saudara. Dan tidak ada gembala yang menaungi tempat itu. Walaupun yang diundang itu pendeta-pendeta yang bagus, yang terkenal saudara. Ternyata gereja itu enggak maju. Enggak maju saudara. Kenapa? Sebab tidak ada yang ngayomi. Tidak ada yang menaungi saudara. Nah, ini pentingnya saudara dalam sebuah komunitas. Itu harus selalu ada otoritas. Sebab otoritas itulah yang mengayomi, yang menaungi yang di bawahnya. Dan orang-orang itu akan merasa tenang dan aman ketika ada otoritas. Memang saudaraku yang kekasih, kemampuan soal memimpin itu orang beda-beda ya. Ada yang suka dan tidak suka. Ya, tentu saja bagi yang tidak suka akan terasa berat ikut kepada orang yang dia tidak sukai. Tetapi kalau dia belajar menundukkan diri dan menyukai saudara, maka ikut komunitas itu saudara lebih nyaman. Lebih aman saudara. Kenapa? Sebab merasa ada yang ngayomi dan menaungi saudara. Dan ini adalah tugas dari seorang pemegang otoritas, yaitu mengayomi atau menaungi. Lalu yang kedua saudara, tugas otoritas itu adalah menuntun. Menuntun ke arah yang mana saudara, supaya dibawa ke arah yang benar. Supaya bisa dibawa ke arah yang benar saudara. Saudara, saya adalah orang yang terbatas. Tetapi jujur saudara, sampai saat ini saya merasa apa yang saya ajarkan kepada jemaat itu benar. Soal diikuti oleh jemaat atau tidak, itu urusan jemaat. Dulu kalau saya berkhotbah saudara, itu tidak ada bayangan mau khotbah apa. Beberapa tahun belakangan saudara saya membuat begini. Bulan Januari temanya apa, bulan Februari apa, dan terus selama setahun itu saudara ada tuntunan tema. Untuk apa saudara? Ini untuk jelas saja bagi jemaat mau dibawa kemana. Kalau tidak ada tuntunan begini saudara, tiap kali mau khotbah itu bingung. Mau khotbah apa saudara? Makanya saya tetapkan subvisi, lalu kemudian saya jabarkan per tema bulanan. Dan ini bukan hanya mempermudah saya bikin khotbah,
Tetapi ini juga memperjelas kepada kita semua mau dibawa kemana gereja ini. Mau dibawa kemana gereja ini, saudara. Nah, sampai saat ini, saudara, saya merasa tidak membawa saudara ke arah yang tidak benar. Saya merasa membawa saudara ke arah yang benar. Kalau toh ada orang-orang yang hidupnya tidak benar karena mungkin tidak ngikuti. Sebab saudara, setiap orang itu punya konsep pemikiran dan bisa mendengar. Mana yang senang didengar dan mana yang tidak, saudara. Makanya ajaran saya walaupun saya merasa benar, belum tentu semua jemaat suka, saudara. Belum tentu semua jemaat suka, saudara. Contoh misalnya banyak konsep-konsep yang berbeda. Salah satunya maaf, saya ulang lagi itu misalnya perpuluhan. Bagi orang yang berat mengeluarkan, saudara, walaupun ditekankan harus tetap tidak ngasih. Bisa jadi ia akan mencari konsep-konsep dari hamba Tuhan yang membenarkan apa yang jadi keinginan di hatinya alias tidak wajib, saudara. Saya kasih percontohan begini, saudara. Konflik tentang perpuluhan itu hanya ada dua, saudara. Harus apa tidak? Kan begitu, saudara. Harus atau tidak? Nah, apakah dua-duanya benar? Enggak. Pasti salah satu yang benar. Saya akan jelaskan begini kepada saudara. Seandainya yang benar itu yang tidak harus. Perpuluhan itu misalnya yang benar itu tidak harus. Tetapi saudara setia membawa perpuluhan. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara sebetulnya tidak harus, tetapi saudara setia membawa perpuluhan. Saudara berdosa enggak? Berdosa enggak? Hah? Enggak? Tidak ada ayatnya yang mengatakan memberi itu dosa. Enggak ada. Sekarang saya balik, saudara. Ternyata yang benar itu harus. Yang benar itu harus, saudara. Lalu kita tidak melakukannya, dosa enggak? Hah? Dosa enggak? Kalau yang benar itu harus, saudara, kita tidak mengikuti perintah Tuhan ini, dosa. Pertanyaan saya begini, itu kan perbandingan. Kalau tidak harus dengan harus. Nah, kalau tidak harus kita tetap memberi, tidak berdosa. Tapi kalau harus ternyata kita tidak membawa, ini berdosa. Pertanyaan saya, yang paling aman yang mana? Halo? Pak Alfu? Yang paling aman yang mana? Nggak ngerti ya, jelaskan lagi. Coba perhatikan. Kalau yang benar itu tidak harus, tetapi saudara tetap membawa, memberi persembahan. Dosa enggak saudara memberi? Enggak kan? Sekarang dibalik, yang benar itu yang harus di mata Tuhan. Lalu saudara tidak memberi, dosa enggak? Dosa. Jadi saudara, yang paling aman itu yang mana? Yang memberi. Bukan yang tidak harus, yang memberi itu yang aman. Nah, ini konsep ini saudara itu menjadi perdebatan hingga saat ini. Tapi saudara, di mana kita berada, disitulah kita harus tunduk. GBI itu harus perpuluhan itu, walaupun tidak dipaksa. Walaupun tidak dipaksa, saudara. Kalau kita berada dalam satu komunitas yang punya aturan, saudara, tunduklah kepada otoritas yang ada di dalam komunitas itu. Sampai saat ini, saudara, saya kembali ngomong bahwa saya merasa tidak membawa saudara ke arah yang tidak benar. Ini tugas pemegang otoritas, saudara, yaitu menuntun, membawa seluruh pengikutnya itu ke arah yang benar, saudara.
Soal orang saudara apakah ngikuti atau tidak itu kan hak. Itu kan hak perorangan. Kalau akhirnya dia tidak patuh ya urusan dia dengan Tuhan. Nah jadi saudaraku yang kekasih, tugas otoritas itu dua. Mengayomi, menaungi dan menuntun. Nah sekarang kita akan lihat saudara, lalu sikap kita terhadap otoritas itu harus seperti apa? Mari kita lihat saudara. Sikap kita terhadap otoritas itu harus bagaimana? Ibrani 13 ayat 17. Lihat ayat ini, ayat yang bagus saudara. Demikian bunyinya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lihat saudara, di dalam ayat ini kita menemukan ada dua sikap yang harus dilakukan oleh kita terhadap otoritas. Yang pertama ini adalah tunduk. Tunduk di sini bukan berarti sikap tubuh atau kepala yang diturunkan begitu saudara. Saya lebih suka saudara kalau lagi dengar khotbah saya kepalanya tidak tertunduk. Alias terngantuk-ngantuk tapi tegak saudara dan melihat ke depan. Nah, tetapi pengertian tunduk terhadap otoritas di sini saudara bukan sikap tubuh. Bukan sikap kepala yang direndahkan begini. Kalau ketemu orang begini saudara. Itu ngikuti. Tapi bukan itu yang utama saudara. Sebab pengertian tunduk di sini sebetulnya ini bicara soal sikap hati. Tunduk itu bicara soal sikap hati saudara. Artinya apa saudara? Artinya kita ini saudara menghargai kita ini mengakui kepada otoritas sebagai payung kita. Saudara, kalau saudara tidak mengakui saya sebagai gembala di sini, maka saudara nggak peduli dengan perkataan saya. Saudara tidak menghargai kepemimpinan saya. Orang yang tidak menghargai itu dua kemungkinan. Satu memang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua memang punya jiwa berontak. Punya jiwa berontak saudara. Nah jadi tunduk di sini bicara soal sikap hati. Ini sikap yang harus dimiliki kita terhadap otoritas menurut Ibrani 13 ayat 17. Tunduk saudara. Lalu kemudian yang kedua, sikap kita terhadap otoritas itu adalah taat. Nah kalau tunduk itu adalah sikap hati, maka taat ini saudara adalah perbuatan. Perbuatan. Jadi taat itu adalah tunduk yang diwujudkan di dalam perbuatan. Itu taat saudara. Jadi ini pengertiannya adalah kita ini saudara mendukung Kita ini mendukung semua kebijakan dan melakukannya kebijakan tersebut. Tentu saja saudara ini dibatasi yang sesuai firman Tuhan saja. Kalau tidak sesuai firman, enggak usah. Karena patokan kita firman. Patokan kita firman saudara. Nah ini adalah dua sikap penting. Yaitu tunduk dan taat saudara terhadap otoritas. Dengarkan kalimat saya ini saudara. Kalau saudara sukar tunduk kepada otoritas, saudara tidak akan dapat otoritas dari Allah. Kalau saudara tidak bisa menghargai otoritas, maka kita juga tidak akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Kenapa saudara? Sebab semua otoritas itu mendapatkan delegasinya dari Allah. Wewenangnya dari Allah. Siapa yang tidak menghargai otoritas sebetulnya sama dengan tidak menghargai Allah yang mendelegasikan. Jadi sikap kita ini cuma dua, tunduk
dan taat, saudara. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak tunduk dan taat? Apa akibatnya, saudara? Akibat tidak tunduk dan taat itu mengerikan. Apa, saudara? Yang pertama, orang yang tidak tunduk dan taat akibatnya adalah dia tidak ada di dalam perlindungan Allah. Dia tidak ada di dalam perlindungan Allah, keluar dari payung Allah, saudara. Dan kalau dia tidak ada di dalam perlindungan, maka akibatnya itu adalah mudah sekali diserang oleh setan. Saudara pernah lihat film binatang ya di National Geographic misalnya gitu ya. Coba saudara lihat, kalau misalnya singa itu mau memangsa katakanlah salah satu kerbau. Kerbau itu adalah binatang yang hidupnya berkomunitas, berkelompok. Selama kerbau itu saudara berkelompok, berkomunitas, bersatu, singa itu diam. Nggak berani nyerang. Dan dia menunggu lengahnya salah satu kerbau keluar dari komunitas itu. Keluar dari otoritas, saudara. Ketika seseorang itu, saudara, keluar dari perlindungan Allah lewat tidak tunduk dan taat pada otoritas, setan juga, saudara, itu akan mudah menyerang kita. Setan juga akan mudah menyerang kita, saudara. Amsal 30 ayat yang ke-17 berkata begini. Mata yang mengolok-olok ayah dan tidak mau mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah. Akan dipatuk gagak lembah. Pertanyaan saya begini, gagak itu kalau lihat bangkai, saudara, yang dipatuk apanya dulu? Kalau gagak lihat bangkai, saudara, dia dekati, yang dipatuk apanya dulu? Ada yang tahu? Yang dipatuk pertama itu mata. Kalau makhluk itu masih hidup dipatuk mata pasti bereaksi. Tapi kalau dipatuk mata itu saudara diam saja berarti sudah mati, maka disitulah terjadi pesta daging bagi gagak. Nah, setan kalau melihat orang keluar dari perlindungan, saudara, itu sama seperti gagak melihat bangkai. Dia siap menyerang dan pesta dengan kehidupan kita. Itu ngerinya, saudara. Makanya saudara, tunduk kepada otoritas itu penting. Bahkan sangat penting. Sebab kalau tidak, itu akan membuat tidak ada perlindungan Allah dalam hidup kita. Lalu apalagi, saudara, akhirnya hidup kita itu menjadi terkutuk. Terkutuk, saudara. Saudara boleh baca di dalam Ulangan 27 dan 28. Di situ dikatakan begini, terkutuklah orang yang apa? Terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Salah satunya disebutkan, terkutuklah orang yang suka melawan orang tua. Hidupnya menjadi tidak diberkati, saudara. Orang yang terkutuk itu apapun yang diperbuat menjadi susah. Itu orang yang terkutuk. Itu akibat yang bisa terjadi kepada orang yang suka melawan otoritas. Mengerikan, saudara. Mengerikan banget, saudara. Makanya saudara lihat kalau ada orang yang kawin lari. Susah diberkati orang yang kawin lari ini. Kenapa? Sebab orang yang kawin lari itu adalah orang yang melawan otoritas orang tua. Jangan pernah kawin lari, capek. Lari-lari itu capek, saudara. Tapi bukan itu pengertiannya. Tidak ada yang diberkati orang yang kawin lari. Kenapa? Sebab dia melawan otoritas, saudara. Akhirnya hidupnya ada di bawah kutuk. Ini akibat dari orang yang tidak tunduk dan taat, saudara. Saudaraku yang kekasih, bukan hanya itu. Akibat tidak tunduk dan taat juga ada yang lainnya.
yaitu saudara sulit tumbuh. Rohaninya itu sulit tumbuh orang yang mudah berontak. Coba kita baca Mazmur 68 ayat yang ke-7. Allah memberi tempat kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Perhatikan kalimat ini. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul, saudara. Saudara, pemberontak itu yang bagaimana sih? Apakah orang yang ngelawan dengan sikap mata melotot, kata-kata kasar kepada otoritas? Itu ya, itu yang kasar. Tapi ada yang lembut, saudara, pemberontak yang nampaknya halus. Pemberontak yang halus itu adalah orang yang diomongin apapun kelihatannya iya, tapi tidak melakukan. Itu pemberontakan halus, saudara. Baik kasar maupun halus, saudara, pemberontak-pemberontak itu tinggal di tanah yang gundul. Artinya gersang, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di tanah yang seperti ini. Makanya orang yang tidak tunduk, saudara, itu sulit bertumbuh dalam iman. Saudara boleh buktikan dah. Lihat orang yang gampang berontak. Lihat orang yang gampang berontak, saudara, imannya sulit tumbuh. Salah satu bentuk pemberontakan itu gampang mundur. Kesinggung dikit mundur. Kecewa dikit mundur, saudara. Itu orang-orang yang sebetulnya jiwanya pemberontak. Jiwanya pemberontak, saudara. Sulit tumbuh yang begini itu, saudara. Lalu berikutnya, saudara, akibat tidak tunduk dan taat adalah tidak ada tuntunan yang jelas. Kalau 3 ayat 20 berkata, "Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuntunan orang tua itu, saudara, membuat baik, tidak ada yang jadi tidak baik. Secara umum mungkin 1-2 okelah ada orang yang tidak baik mendidik anaknya, tapi secara umum kaya, miskin, pintar, bodoh, semua mengajarkan kepada anak yang baik-baik. Tetapi saudara, kalau kita ternyata saat diomongin selalu berontak, berarti melawan nasihat, saudara. Orang ini tidak mau dituntun. Makanya para pemberontak ini, saudara, tidak ada tuntunan yang jelas. Tidak ada tuntunan yang jelas, dan ini sangat mengerikan, saudara. Jadi akibat kita tidak tunduk pada otoritas itu tidak ada perlindungan, sulit tumbuh, tidak ada tuntunan yang jelas, ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya, saudara. Bagaimana jika otoritas bersalah? Ya, saudara, bagaimana jika otoritas itu salah? Pengertian salah di sini ada 2 macam, berdosa atau mungkin pemikirannya keliru. Kalau berdosa tetap dosa, tetapi kesalahan belum tentu dosa. Dosa itu pasti kesalahan, tetapi kesalahan belum tentu dosa, saudara. Nah, bagaimana kalau otoritas itu, pemimpin itu berdosa, saudara? Mari kita lihat, saudara, ada ungkapan begini. Ya, ada ungkapan begini. Jangan menjamah atau mengusik orang yang diurapi. Bagi orang yang a priori saya menjelaskan begini, menganggapnya saya ini cari kehormatan. Bagi yang salah mengerti, dianggapnya saya menjelaskan begini cari kehormatan. Tidak. Tetapi memang ada ayat yang mengungkapkan jangan menjamah atau mengusik orang yang diurapi. Ini pengertiannya apa, saudara? Artinya apa nih? Kata-kata jangan menjamah atau mengusik orang yang diurapi ini artinya apa? Klik. Artinya apa, saudara? Arti yang pertama itu adalah membunuh.
Mengusik di sini, menjamah di sini, saudara, artinya adalah membunuh. Jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Contoh kita lihat, klik. Misalnya di dalam Alkitab ada kasus di mana Saul sebagai raja itu tidak suka kepada Daud. Lalu Daud itu dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Tentu saja Daud lari, ini Daud. Nah, suatu saat ketika dalam pengejaran kepada Daud ini, Saul ini capek. Lalu tertidur di sebuah gua, saudara. Pada saat di dalam gua dia sedang tertidur, ternyata Daud ada di dalam gua itu. Kemudian pengikut Daud berkata, Tuan, inilah waktu dari Tuhan untuk memberikan kekuasaan kepada Tuanku, sebab Raja Saul saat ini dapat dibunuh oleh Tuhan. Ini kesempatan yang baik, saudara. Dalam dunia politik ini kesempatan yang baik untuk menyingkirkan Saul. Tetapi ketika Daud berhadapan dengan situasi begini, justru dia berkata kepada bawahannya, jangan kau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak membunuh. Dia tidak mengusik Saul, walaupun Saul jelas jahat, salah. Karena dia orang yang diurapi Tuhan, saudara. Jadi pengertian menjamah, mengusik itu membunuh di sini. Lalu yang kedua, saudara, pengertian menjamah atau mengusik di sini bisa juga artinya adalah berontak, melawan atau mendepak atau ingin mengkudeta pimpinan yang ada. Oh saudara, ini bisa terjadi. Bisa terjadi sebab dalam Alkitab ada contohnya. Siapa contohnya? Contohnya adalah Korah. Ya, contohnya adalah Korah. Korah ini siapa? Korah ini rakyat Israel. Pemimpinnya bernama Musa. Tetapi Korah ini punya jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Karena berbeda konsep pemikiran antara Musa dengan Korah, maka Korah kemudian berkata, emangnya cuma Musa yang bisa memimpin Israel? Kalimat itu sebetulnya Korah ingin mengkudeta Musa pada saat itu. Dari sini saya melihat, saudara, memang saudara, pemimpin-pemimpin itu lahir kadangkala dari jemaat. Tapi kalau jiwa kepemimpinan yang dimiliki tidak dikendalikan dengan baik, orang yang punya jiwa kepemimpinan itu punya pemberontakan yang tinggi. Ketika melihat pemimpinnya salah, emangnya cuma dia yang bisa mimpin. Punya jiwa pemberontakan yang tinggi, saudara. Nah, ini terjadi kepada Musa, diberontaki oleh Korah. Dan saudara tahu, ketika Musa itu diberontaki Korah, Tuhan ngomong ke Musa, Musa, bukan kamu yang sedang dilawan, tetapi aku, kata Tuhan. Orang yang saudara melakukan pemberontakan terhadap otoritas, otoritasnya mungkin diem, tidak melakukan apa-apa, tetapi dia akan berhadapan dengan Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya saat itu Tuhan membuka tanah. Lalu Korah, Datan, Abiram dan 250 orang pengikutnya masuk ke dalam tanah yang terbelah ini. Dan kemudian ditutup lagi oleh Tuhan. Berat, dikubur hidup-hidup. Mengerikan, saudara. Dosa pemberontakan itu dosa langsung ke Tuhan. Walaupun setiap dosa itu langsung urusannya ke Tuhan. Tapi kan dalam prakteknya, saudara, itu sepertinya ada yang langsung dan tidak. Contoh misalnya, saudara, kalau saudara mencuri punya orang lain, sepertinya tidak langsung ke Tuhan. Tapi nyakiti orang lain. Tapi kalau berontak, itu berontak, nyembah berhala, itu dosa langsung ke Tuhan. Itu mengerikan, saudara. Jangan dipandang remeh, saudara. Jadi mengusik atau menjamah ini artinya, saudara, adalah berontak, melawan atau mau mengkudeta, mendepak, saudara. Lalu kemudian mengusik juga artinya adalah mengecam. Mengecam. Mengecam itu apa ya?
Bu Ratih tolong kasih pendapat, mengecam artinya apa Bu? Mengecam. Menyalahkan. Paling tepat kayaknya menyalahkan ya. Mengecam itu memandang salah, kira-kira begitu saudara. Ya, dalam kasus Alkitab juga ada. Dia tidak berontak dengan cara perlawanan kayak Korah, tapi mengecam. Karena dipandang oleh orang yang mengecam itu, Musa telah melakukan kesalahan. Siapa saudara yang mengecam itu saudara? Yang mengecam dalam hal ini adalah Harun dan Miriam. Apa kesalahan Musa saudara? Yang dipandang salah oleh Harun dan Miriam terhadap Musa karena Musa menikahi seorang perempuan Kus. Perempuan Kus saudara. Memang di dalam adat Israel tidak boleh orang Israel menikahi orang di luar Israel. Nah saat itu saudara Harun dan Miriam ini mengecam. Ini kakak-kakaknya Musa loh. Harun dan Miriam itu kakaknya Musa. Tetapi dalam kasus ketika dia mengecam, itu hubungannya antara bawahan dan otoritas. Walaupun Musa adiknya, tetapi Musa itu pemegang otoritas saat itu. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Ketika Harun dan Miriam itu mengecam Musa, sebetulnya dia bisa menasihati Musa sebagai kakak terhadap adik. Tapi dia tidak lakukan itu saudara, dia mengecam. Akhirnya saudara, salah satu dari dua orang ini langsung kena kusta saat itu juga. Langsung kena tulah saat itu juga. Kenapa? Dosanya satu. Melawan otoritas. Saudara mungkin tidak melakukan ini, tapi yang berikutnya ini sangat mungkin dilakukan orang zaman sekarang. Yang berikutnya saudara, apa artinya menjamah atau mengusik? Menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan, betul kesalahan atau dosa pemimpin itu adalah kesalahan di mata Tuhan. Tetapi soal menjelek-jelekan itu saudara, itu sudah bicara soal mengusik dan menjamah. Dan ini banyak dilakukan orang ketika pemimpinnya melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Dia akan jelek-jelekan kemana-mana. Saudara, ketika saya kena COVID, barangkali sepemalang tahu pendeta David kena COVID. Langsung tersebar. Sampai ada orang yang nelpon saya, ini jemaat entah tahu dari mana tapi tahunan tidak ibadah. Tiba-tiba telepon, Om apa betul Om kena COVID? Betul. Itu cuma sakit saudara, langsung tersebar. Apalagi kalau melakukan kesalahan. Nah sebagai anak Tuhan saudara, mari kita tidak mengusik dalam pengertian begini. Jangan suka begini. Mungkin pertanyaan saudara, lalu karena menjelek-jelekan ini kan pembunuhan karakter nih. Dijelek-jelekan akhirnya orang sudah tidak respect. Itu dibunuh karakternya. Pertanyaannya adalah lalu harus bagaimana sih? Kalau memang pemimpin salah dan tidak boleh diusik, lalu harus bagaimana? Saudara lihat ya. Yang pertama saudara itu adalah ingat. Otoritas itu masih seorang manusia. Dan masih bisa salah. Saudara harus menanamkan konsep pemikiran ini di dalam benak saudara. Jangan memandang pemimpin itu sudah jadi malaikat. Walaupun kita harus mengejar kesempurnaan hidup. Tetapi ingat, bukan malaikat. Sebab kalau saudara menanamkan standar otoritas itu tidak boleh salah, saudara akan terbentur-bentur, saudara akan tersandung-sandung karena saudara akan menemukan kelemahan-kelemahan. Jadi dalam hati, dalam pikiran saudara, saudara harus mengatakan, ya maklum, pemimpin juga masih manusia dan masih bisa salah. Hati saudara aman. Yang kedua, saudara,
Apa yang harus kita lakukan kalau pemimpin kita salah? Yang kedua, saudara, tambal payung yang bocor. Maksudnya bagaimana? Saudara lihat, payung ini kan pemimpin, otoritas. Kebocoran-kebocoran ini saudara, kekurangan-kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan, dan dosa-dosa yang diperbuat pemimpin. Kalau lihat pemimpin kita salah, tambal, yang bocornya tambal. Ini artinya saudara, harus ada covering dari bawah. Klik. Harus ada covering dari bawah. Selama ini saudara, yang mengcovering selalu dari atas ke bawah. Ya, kalau ada jemaat yang menghadapi masalah, di cover, pendeta datang, dikuatkan. Pertanyaannya, kalau pemimpin salah, siapa yang mengcovering? Kebanyakan saudara dalam konteks ini, ketika pemimpin salah, terutama gembala sidang salah, jemaat bukan mengcovering tapi meninggalkan. Ini hal yang menyedihkan yang saya lihat dalam gereja-gereja. Kalau jemaatnya salah, bahkan sampai jemaat berbuat dosa, masih di-covering oleh pendetanya. Tapi ketika pendetanya bersalah saudara, seolah-olah itu Yesus salibkan dia. Dan bukan didekati tapi ditinggalkan. Ini ketidakadilan yang terjadi. Jadi saudara, tambah payung yang bocor. Bukan ditinggalkan saudara. Ini yang harus kita lakukan. Di covering, ditutup saudara. Bukan disebar-sebarkan ke sana kemari saudara. Kadang-kadang saudaraku yang kekasih, saya kaget ada orang yang di depan saya tuh ramah. Tapi ternyata di belakang suka menjelekan saya. Kadang-kadang saya tuh kaget saudara. Tapi ya sudahlah. Tidak usah saya membela diri dan melawan. Apalagi marah-marah kepada orang itu. Itulah resiko pemimpin saudara. Yang ketiga saudara, bagaimana sikap kita kalau pemimpin kita salah? Yang ketiga saudara adalah jangan berontak. Ya. Jangan berontak. Berontak ini dalam pengertian apa? Saudara, jangan keluar dari payung. Karena bahaya, saudara, itu sama seperti kalau anak lihat orang tuanya salah, apakah harus pergi dari rumah? Kan enggak. Tetap di cover dalam rumah itu oleh orang tuanya, saudara. Nah, jemaat juga begitu, jangan keluar dari payung, jangan gampang ini mundur atau mutung. Ini yang banyak terjadi saudara, sikap kita seharusnya jangan berontak. Mundur mutung ini berontak sebetulnya. Berontak sebetulnya saudara. Dan yang keempat saudara, bagaimana kalau pemimpin salah? Yang keempat, koreksi dengan kasih dan penuh hormat. Jadi pemimpin itu saudara boleh dikoreksi. Boleh saudara dikasih tahu, oh salah di sini. Boleh. Karena dia bukan raja, bukan the king can do no wrong, bukan. Pemimpin itu saudara masih manusia, masih bisa salah dan boleh dikoreksi oleh bawahannya, boleh saudara. Tapi tentu mengoreksi dengan kasih dan penuh hormat. Coba kita lihat contohnya saudara ya. Antara dosa Daud dengan dosa Saul, banyak mana Pak Gun dosanya? Daud dan Saul. Banyak Daud. Dosa Daud itu 3 saudara yang kita tahu. 1, dosa berzina. 2, membunuh. Yang ketiga, sombong ketika dia menghitung seluruh pasukannya. Dosa Daud 3. Dosa Saul berapa? Cuma 1. Dosa Saul itu tidak patuh, tidak tunduk pada otoritas. Hanya 1. Tapi yang 1 ini fatal banget. Dosa Saul yang 1 itu fatal banget. Ditambah Saul tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Sementara Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung sadar dan bertobat. Pemimpin saudara kalau tetap tidak bertobat saudara akan hancur. Percayalah. Kalau saudara lihat pemimpin
bersalah tapi tidak bertobat, hancur. Akan hancur sendiri, saudara. Sama seperti Saul, saudara. Ditegur nggak bisa, malah marah, saudara. Hancur. Akhirnya saudara, Daud yang menggantikannya. Kenapa? Daud dosanya lebih banyak padahal. Karena Daud ini ketika ditegur dia sadar. Dia bertobat. Dan tidak ada cerita Daud itu mengulangi dosanya, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, saudara. Jadi pemimpin boleh dikoreksi. Nah, pertanyaan yang terakhir. Bila pemimpin tidak berubah, bagaimana? Pemimpin bersalah, sudah ditegur, dikoreksi, tapi tidak berubah. Jelas ini kesalahan, bukan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat beda. Jelas ini kesalahan, saudara, katakanlah dosa. Ditegur tetapi dia tidak mau berubah. Kita sebagai yang di bawahnya bagaimana? Coba perhatikan, saudara. Yang pertama, saudara, kita ini berusaha, ya ini langkah kita, saudara, langkah kita, klik pandang Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya kita tetap beribadah di gereja yang sama, tetapi kita tidak melihat pemimpin yang bersalah, lihat Tuhan saja. Kira-kira gampang gak mempraktikkan ini? Gampang gak mempraktikkan ini, saudara? Pemimpinnya tidak berubah, ditegur sudah, tapi tidak berubah. Saudara, tetap saya akan beribadah, pandang Tuhan. Sementara yang khotbah itu pemimpin yang bersalah itu. Bisa? Bisa? Harusnya bisa. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Kita lihat ayatnya, Matius 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang diajarkan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini perintah, saudara, ini kata-kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang dan sedang membahas tentang orang Farisi. Turuti ajarannya, tetapi perbuatannya jangan kamu ikuti. Artinya ketika orang Farisi itu sedang berkhotbah, tetap didengar. Ini sebetulnya, saudara, cara yang harus kita lakukan, pandang Tuhan. Tetapi cara ini jujur, sulit kita mempraktekannya. Sekarang kok Asi jengkel sama saya. Nggak usah memandang saya lagi salah deh ya. Jengkel saja, kecewa karena ditegur misalnya. Bukan karena saya berdosa. Kan pasti hatinya panas tuh. Kok Asi hatinya panas, tapi tetap pandang Tuhan. Lalu kemudian yang khotbah, yang kelihatan bukan Tuhan. Yang khotbah tetap yang menjengkelkan, bisa nggak kok Asi? Padahal saya tidak berdosa loh. Hanya mengecewakan karena negur saja. Itu saja susah kita mempraktikkan. Tapi kalau mau, saudara bisa. Kalau mau bisa. Artinya saudara, kita tidak pindah gereja. Kita tidak ganti pemimpin. Tetap saudara, walaupun pemimpin bersalah, saya pandang Tuhan saja. Kalau saudara ternyata tetap nggak bisa begitu, cara yang terakhir, saudara, ini terakhir, alternatif terakhir, itu adalah ganti payung. Baru ganti payung, ini cara yang terakhir. Maksudnya apa ganti payung? Ini saudara, ganti pemimpin, tetapi ini tidak gampang karena bukan wewenang jemaat. Ini wewenang mungkin BPH, BPD, tapi pengertian ganti payung ini berarti kita keluar pindah gereja. Keluar pindah gereja itu pengertian ganti payung. Sekali lagi catat, ini alternatif terakhir.
Kalau pemimpin sudah dikoreksi tetap tidak berubah. Yang pertama, pandang Tuhan. Yang kedua, ganti payung. Dan ini langkah yang terakhir, jangan didahulukan, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, dari sini kita lihat betapa pentingnya penundukan diri. Jangan pandang remeh ini, saudara, sebab kalau saudara memiliki penundukan diri, saudara akan tenang hidupnya, saudara akan bahagia hidupnya, saudara akan berkenan di hadapan Allah, dan saudara juga akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.